menyembah Allah itu bagaimana ya? Cara menyembah Allah itu apa? Ya, Allah berfirman apa? Menyatakan Allah mengakui. Ya, Allah menyatakan innani anallah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Innani anallah di dalam Al-Quran. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku, beribadahlah. Kita hanya kepada Allah. Lalu bagaimana caranya beribadah kepada Allah? Wa aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi cara menyembah Allah itu ya sholat. Maka nauzubillah min dzalik. Kalau orang meninggal sholat itu enggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi aku sebagai orang yang beriman. Ya. Kata Imam Syafi'i, kata Imam mazhab yang masuk Pak, ini peringatan bagi kita, kalau ada orang muslim yang mati enggak sholat, ya, selama hidupnya dia enggak sholat, enggak usah disolatin ya. Ya, enggak usah disolatin. Ya, jangan sampai kita mati enggak disolatin. Alhamdulillah. Karena cara beribadah kepada Allah itu apa? Ya dengan cara sholat. Sholat itu untuk mengingat kata Allah. Ya. Maka sholat itu nanti tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah perbuatan keji dan munkar, kemudian menenangkan batin kita, hati kita. Sholat terampuni dosa-dosa yang ringan dengan kita melaksanakan perintah Allah yang namanya sholat. Maka konsekuensinya ya kita hidupkan sholat berjamaah yang di masjid kita, atau paling tidak di rumah kita. Paling tidak kalau kita enggak terbiasa atau belum bisa ke masjid, rumah kita harus kita jadikan apa? Tempat beribadah. Istri dan anak-anak kita terbiasa dengan ibadah. Ya. Insyaallah akan diberikan apa? Ketenangan batin bagi penghuni, keberkahan bagi rumah itu. Ya, ketenangan batin bagi penghuninya. Bahkan secara luas kampung desa itu akan berkah, tenang. Itu yang kedua. Yang ketiga, perintah Allah yang sedang kita laksanakan ini. Perintah Allah yang kita sedang laksanakan ini, bulan Ramadan ini, itu pahalanya besar luar biasa. Hebat tak terhingga ini puasa. Ya, kalau tadi jelas ya, kita menuntut ilmu pahalanya seperti itu dijelaskan. Ya, kalau pahala puasa itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, ya, saking besarnya pahala puasa itu tak terhitung, tak terhingga. As-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu milikku, hakku kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang berhak membalas. Ya. Membalas orang yang berpuasa itu. Enggak dicatat, kita tahunya udah perintah puasa aja. Jibril nyatatin siapa yang harus puasa, dicatain. Ya, warga kereta remaja dicatat puasa. Nih si A puasa, si B puasa, ini juga puasa. Ya. Ganjaran puasa itu begitu hebat luar biasa. Asal catatannya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang puasa karena dia iman semata-mata karena Allah, ya, wa ihtisaban. Apa itu wa ihtisaban? Keikhlasan. Misalnya ikhlas ketika puasa dia itu pakai ilmu, ya, maka hati-hati betul dia jaga puasanya nih. Ya, dijaga puasanya dari apa? Hal-hal yang bisa merusak pahala puasanya. Pandangan matanya dijaga, lisannya dipelihara, nggak pernah mencaci orang,
nggak pernah menghina orang, nggak pernah berusaha untuk dihindari, gibah ditinggalin, ya, mencaci, gibah, namimah, madu domba, sirik, iri, dengki, semuanya coba, ya, untuk bisa meraih pahala yang begitu besar, ya, supaya apa? Tidak sia-sia. Karena puasa ini ibadah yang cuma setahun sekali. Maka kalau bisa jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik, Ramadan yang terhebat yang bisa kita kerjakan, yang kita ibadah. Puasa kita isi betul-betul dengan sepenuh hati, dengan keikhlasan, ya. Karena kita gak ada jaminan besok bisa puasa apa lagi, besok masih ketemu Ramadan apakah enggak, ya. Ada yang isengnya, nah nanti kan kita masih masih bisa puasa lagi. Ya puasanya mah ada, cuman kita masih ini apakah ada besok, ya. Kita masih ada umur apakah ada setahun lagi, ya. Maka anggap kita ini berpuasa di Ramadan yang terakhir, sehingga betul-betul puasa ini kita nikmati, kita kerjakan, kita rasakan dengan kita tidak melakukan hal-hal yang sia-sia. Pagi-pagi alhamdulillah kita sudah kumpul di majelis ilmu, ya, menghindari pandangan mata kita, ya. So, bisa jadi nanti itu pahala puasa itu bisa seperti ban itu kita pompa anginnya kencang sampai banyak anginnya, tiba-tiba Pak ada yang bocor sedikit, ada bocor halus gitu, ya, karena ngomongin orang, karena gibah, karena dengki, ya. Nah, itu yang udah dikompak sedemikian kerasnya, tiba-tiba bocor halus, tiba-tiba pagi-pagi kempes, puasanya tiba-tiba nggak ada pahalanya. Kenapa? Gak bisa menjaga pandangan mata, yang lagi puasa lihat HP, di HP dikirimin sama temannya, ya. Nah, ada macam-macam dah tuh, ada perempuan, ya. Ya sampai sekarang tuh masih begitu di bawah bapaknya, terutama sekelas saya aja ini, ya. Kita masih TK semuanya, ya. Itu kebiasaan keluarga kalau udah lihat, ya, yang cakep-cakep itu kadang dikirimin lagi puasa, kita lagi puasa gitu dikirimin perempuan, gambar perempuan, yang lagi ya TikTok kan, ya ilah kacau juga ya punya temennya, ya, yang lagi puasa. Harus dipahami betul nih, jangan sampai bocor halus nih, ya. Kita lagi ngerti besok ini pahalanya besar banget, bisa masuk pintu surga namanya Rayyan. Datanya batal, gagal total, agak ada pahalanya bocor halus ya, ya. Puasa ngomongin orang, puasa ketemu orang, puasa, ya, iri, ya. Gak kerasa itu, tiba-tiba apa? Hilang semuanya, gak ada pahalanya sama sekali. Nauzubillah min dzalik, ya. Karena apa? Puasa itu ganjarannya as-sawmuli wa ana ajzi bihi. Aku yang berhak membalas. Itu kata baginda Rasul, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau dia puasanya benar-benar lahir batin, ya. Puasanya kalau kata Imam Ghazali itu ada tiga tingkat puasa itu. Kelas orang yang puasa itu ada tiga. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas pertama itu kelas puasanya orang awam. Kelas orang awam itu kayak bocah, sekedar menahan makan dan minum. Ya, sekedar menahan makan dan minum. Gak menjaga pandangan mata, ya, gak menahan nafsu. Nah, yang kedua, di samping menahan makan dan minum, dia juga menahan hawa nafsunya, pandangan matanya, segala macam itu. Ya, yang ketiga yang paling tinggi, batinnya, jiwanya sudah diserahkan kepada Allah puasa. Sudah sampai kita ke tingkat yang paling tinggi. Paling yang kedua kita itu juga rada susah banget, ya, kelas ketiga, ya. Karena kata Allah, puasa ini pahalanya hebat. Bahkan kamu akan menjadi bersih, suci.
Ghufira lahu, diampunin. Jadi menghapus dosa setahun itu cukup dengan